I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siska Triani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Trenggalek. Di sini saya sedang membawa apa ya? Jadi di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran dengan menggunakan diorama aturan. Selamat menyaksikan ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu dan kita akan belajar pembelajaran Bhinneka Pancasila. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan kita berdoa. Berdoa siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, Ibu absensi dulu ya. Hari ini banyak yang tidak masuk ya. Abrina, Ibu. ada surat dari orang tua kirim ke Ibu. Nah, ini Dimas gimana? Sakit? Iya, Bu. Baik, setelah absensi kita akan SB terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi SB-nya seperti ini. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Gitu ya. Bersama-sama ya kita. 1, 2, 3. Tepuk W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, setelah SBK diharapkan anak siap untuk pembelajaran karena kita hari ini akan membahas tentang aturan. Nah, anak-anak tentu kita tahu. Nah, itu kan di pojok ada nama peraturan kelas. Apa sih salah satu peraturan kelas yang dibaca? Pengerjaan PR atau tugas yang diberikan. Betul sekali. Nah, itu aturan yang ada di kelas. Kalau yang ada di rumah contohnya apa? Membersihkan tempat tidur ketika bangun. Betul sekali. Kamu sudah melaksanakan setiap pagi? Iya. Nah, itu salah satu aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Nah, dari pengalaman tersebut, anak-anak dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak itu dapat memahami apa itu aturan, apa saja aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat, dan juga apa sih akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi, dan juga apa manfaatnya apabila kita mematuhi aturan. Nah, masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan aturan itu adalah sesuatu pedoman yang dijadikan sebagai acuan untuk berperilaku. Jadi ketika anak-anak itu sudah berperilaku di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar, itu pasti ada aturan yang mengatur, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, aturan tertulis itu bagaimana sih Adina? Kalau itu tadi tertulis atau tidak? Tertulis. Nah, kalau tidak tertulis contohnya yang tidak ada di situ mengangkat tangan sebelum bertanya. Nah, itu contoh aturan yang tidak tertulis seperti itu. Jadi di aturan itu baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat ada yang namanya aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Selanjutnya, coba kita akan mengulik terlebih dahulu aturan apa saja yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Setelah kita mengetahui aturan tersebut, kita akan tahu apa akibatnya jika kita mematuhi atau tidak mematuhi aturan. Di sini Ibu memiliki media diorama aturan. Nah, di diorama aturan ini ada aturan di rumah, aturan di sekolah, dan juga aturan di masyarakat. Di sini ada tempat aturan-aturannya, sedangkan di sini ada gambar aturan-aturan yang diterapkan. Jadi dari aturan tadi maju satu-satu mengambil satu aturan lalu
Pertanyaannya, apabila kelas itu tidak disiplin dan tidak tertib, apa hendaknya peraturan yang dibuat? Apa contohnya? Ketika mau menjawab pertanyaan itu angkat tangan terlebih dahulu. Lalu Terus kalau mau masuk ke kelas itu harus berbaris dahulu agar rapi, disiplin. terus lalu apa lagi? Sudah. Nah, sekarang setelah Ibu menjelaskan terkait apa itu aturan, kita akan membentuk kelompok ya. Silakan membentuk kelompok masing-masing pasangan atau 2 anak saja. Nah, di kelompok ini nanti Ibu akan memberikan lembar kerja. Dari lembar kerja ini silakan anak-anak itu berdiskusi aturan apa saja yang kalian temui, lalu manfaatnya untuk diri kalian itu apa. Apa saja yang sudah kamu temui di lingkunganmu, contohnya tadi di rumah membiasakan tempat tidur. Iya, kamu pernah di rumah membiasakan tempat tidur setelah kamu tidur. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang anak-anak coba maju ke depan. Kita amati dioramanya ini ya. Iya, coba. Nah, di sini ada diorama. Tadi sebutkan apa peraturan yang kamu temui di lingkunganmu, di rumah, di sekolah? Kalau di rumah membereskan tempat itu ketika bangun, terus setelah bangun tidur. Betul. Terus kalau di lingkungan itu juga buang sampah sembarangan. Ya, Kalau di sekolah menghormati. guru, teman. Jadi peraturan itu tadi, apakah sudah kamu lakukan semuanya? Itu sudah. Yang belum apa? Dan dulu mungkin membereskan tempat tidur. Belum rutin, tapi sudah pernah lakukan. Nah, dari itu kegiatan yang sudah kamu temui itu tadi, apa yang kamu rasakan pada dirimu sendiri? Apakah kamu merasa, oh aku itu kurang disiplin ya ternyata, aku kurang mematuhi aturan, atau bagaimana? Duduk, tidak apa? Silahkan duduk. Di sini coba jawab siapa ini ada peraturan apa saja? Ini sebelum makan doa dulu. Terus ketika temannya itu sedang sakit, setiap mau tidur, terus tidur dulu. Terus ini membantu menjadikan orang tua. ini apa? Ini pertama sebelum menjawab pertanyaan. Ini Tidak bertidur di sekolah, di kelas. itu. Merapikan mainan jika sudah tidak digunakan. Nah, coba ambil dari peraturan ini, lalu kamu tempel di mana seharusnya peraturan itu ditempatkan. Coba ini salah satu. Itu apa? Dibaca dulu. Ini merapikan tempat tidur Nah, merapikan tempat tidur peraturan di mana? di rumah. Nah, coba di rumah di mana? Di sini. Taruh dulu. Iya, di situ. Nah, setelah kamu menantarkan peraturan bangun tidur merapikan tempat tidur ini, itu bagaimana sih jika peraturan ini sudah
apabila peraturan ini itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Kita tidak mendapatkan ilmu karena kita tidur di kelas dulu. Dari tidur di kelas itu kan tidak mendapatkan ilmu, terus ketinggalan materi, akhirnya nilainya menjadi turun. Apakah itu hal yang baik? Tidak. Tidak masalah itu. Belum. Kakak mungkin. Tapi sempat saja. Nah, coba ambil satu lagi yang peraturan di masyarakat. Coba contohnya yang mana? Boleh diamati. Itu aturan apa? Membantu. Orang tua kita. Ya, taruh di aturan di masyarakat. Nah, apabila aturan ini itu ditaati, apa yang akan terjadi? Kehidupan menjadi lebih damai, nyaman karena saling membantu. Nah, kalau tidak ditaati, tidak dipatuhi, apa yang terjadi? Maka kan jadi orang tidak berhubungan bersama. Nah, betul sekali, pintar sekali. Nah, dari peraturan 3 ini tadi, coba kelompok 1 tuliskan di lembar kerjanya. Apa yang sudah disebutkan tadi, coba kalau aturan di lingkungan masyarakat, mimpiran dan mimpiran, tadi kalau dilaksanakan hasilnya apa, kalau tidak dipatuhi hasilnya apa. Tadi coba ditulis, lalu yang di rumah dan di sekolah juga nanti dipresentasikan. Coba ya. Kalau memerlukan bantuan bisa pakai dulu. Nah, sekarang mari presentasi kita untuk kelompok 1. Ibu pegangkan dioramanya. Ibu tunjukkan diorama apa saja tadi yang sudah ditempelkan ke sini. Di sini, ibu di sini ya. Teman-teman diperhatikan. Ayo. Jadi yang pertama itu Membantu orang tua melakukan jalan. nah ini termasuk aturan di Ini lingkungan masyarakat. jelaskan. Jadi manfaatnya nanti kehidupan kita ini akan menjadi damai karena kita peduli dengan sesama. Lalu kalau tidak dipatuhi, Kalau tidak dipatuhi, maka kita akan menjadi pribadi yang mungkin kurang peduli dengan sesama. itu kan tidak baik, apalagi kita anak-anak muda yang harus menghormati orang tua. Lalu yang kedua, Membereskan tempat tidur setelah setelah tidur, aturan di rumah dulu. manfaatnya Manfaatnya tempat tidur akan menjadi lebih nyaman, lebih bersih, dan dan C, sehat. kalau tidak dipatuhi, Maka yang pastinya akan dimarahi orang tua. Ya, betul sekali. Jadi saya penyakit. ya betul, karena kalau berantakan itu pasti nanti dibuat sarang-serangga, kalau begitu banyak kuman. Nah, Yang ketiga terakhir apa? tidak tidur saat di kelas Kenapa? karena akan mengganggu jam pelajaran, terus kita akan ketinggalan materi. Betul sekali. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk ya. Jadi dari presentasi yang sudah dipresentasikan, siapa sih yang boleh membuat aturan? Tentu saja
belajar. Nah, kalau di sekolah siapa? Guru, Kepala sekolah. staf. Ya, betul sekali. Kalau di sekolah memang peraturan itu dibuat oleh bu guru, kepala sekolah, karyawan atau staf di lingkungan sekolah. Dan murid-murid itu juga bisa membuat aturan, misalkan di dalam kelas itu kan yang membuat aturan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Nah, aturannya apa? Dia wajib melaksanakan tiket yang sudah dijadwalkan. Kalau di lingkungan masyarakat, semua boleh asalkan itu untuk kepentingan bersama dan tidak melanggar norma dan Pancasila. Nah, dari presentasi tadi untuk keseluruhan kelompok itu sudah bagus, tetapi untuk kelompok 1 presentasinya sangat lengkap karena menyebutkan manfaat dan juga akibat jika tidak dipatuhi. Nah, untuk kelompok lain itu sangat bagus sekali, berapresiasi, semoga kedepannya itu lebih baik lagi. Dari pembelajaran ini tadi, nanti Ibu akan kirim barcode ke nomor orang tua di rumah. Silakan dikerjakan, dibuat PR. Ibu kan bertanya, apakah pembelajaran hari ini sudah bisa dipahami anak-anak atau belum? Sudah, Bu. Apa saja coba yang sudah kita pelajari hari ini? Aturan di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Dan juga ada manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan. Nah, anak-anak, dari proses pembelajaran kita hari ini, Ibu cukup mengapresiasi keaktifan anak-anak semuanya bahwa terkait materi aturan ini kelas 4 sangat-sangat excited dalam mengikuti pembelajaran, karena ya namanya aturan kan kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya nanti setelah pembelajaran semuanya selesai, terus anak-anak sudah paham, kita akan membuat sebuah kemungkinan ya, kita akan membuat sebuah permainan seperti ini lagi yang terkait dengan aturan. Nanti disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebentar lagi waktunya istirahat. Jadi pembelajaran pendidikan Pancasila cukup sekian saja. Nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran matematika ya. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa, Rina. Siap berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hati-hati saat jajan dan sembarangan, dan selamat makan pagi ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're